Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume dan laba. Pengertian dari analisis biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba, CVP, menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis biaya volume dan laba juga dapat mengatasi banyak isu lainnya seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis CVP memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Analisis biaya volume laba juga alat yang sangat berguna bagi manajer untuk menjalankan fungsinya. Alat ini membantu mereka untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba organisasi dengan memfokuskan hubungan 5 elemen berikut. Di antaranya ada harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, baruan produk yang dijual. Karena analisis biaya volume laba membantu manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, alat analisis ini sangat berguna dalam proses pembuatan keputusan. Keputusan ini termasuk produk apa yang akan dibuat atau dijual, kemudian bagaimanakah kebijakan penentuan harganya, apakah strategi pemasaran yang digunakan, tipe fasilitas produk yang diperlukan. Ada beberapa asumsi yang mendasari analisis biaya volume laba. Di antaranya yaitu harga jual konstan dalam cakupan yang relevan, biaya bersifat linear tentang cakupan yang cukup relevan dan dapat dibagi secara akurat. Kemudian dalam perusahaan dengan multiproduksi, bauran penjualannya tetap. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan tidak mengalami perubahan, unit yang diproduksi sama dengan unit yang terjual. Metode dan penerapan analisis hubungan biaya volume laba. Adanya penerapan pada analisis hubungan biaya volume laba diharapkan akan memberikan dampak pengaruh dari margin, kontribusi terhadap perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan variabel. Kemudian berpengaruh penerapan dalam analisis hubungan biaya volume laba, yaitu yang pertama, perubahan dalam biaya tetap dan volume penjualan. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan. Yang keempat, perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Yang kelima, perubahan dalam harga jual reguler. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Untuk pendapatan sama dengan total biaya, kita fokus pada laba operasi. Kemudian ada penggunaan laba operasi dalam analisis CVP, yaitu laba operasi hanya mencakup pendapatan dari beban dan beban dari operasional normal perusahaan. Laba bersih atau net income adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Nah, laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Kemudian laba operasi sama dengan harga dikali jual per unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Jalan pintas untuk menghitung unit impas. Kita dapat menghitung unit impas lebih cepat dengan berfokus pada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel pada impas. Margin kontribusi sama dengan beban tetap. Jika kita mengganti margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan harga operasi dan memperoleh jumlah unit, maka kita akan mendapatkan persamaan dasar impas berikut, yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang analisis biaya volume dan laba. Masih ada banyak lagi penjelasannya, tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terbatas waktu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang.